Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Materinya mengubah berbagai bentuk pecahan. Silakan diperhatikan dan dipahami makna video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjut pembelajaran tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sebagai contoh, coba lihat pecahan 3/5 ini kan pecahan biasa. Akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya 3/5 ini ya kita kali berapa yang nanti hasil penyebutnya 10, 100 ataupun 1000 ya. Yang penting kelipatan 10. Nah, kita ambil bilangan yang paling mudah. Yang pertama bilangan 10. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Berarti 5 dikali 2. Apabila penyebut dikali 2, pembilang juga harus kita kali 2. 3 dikali 2, 6. Kemudian 6/10, itu artinya 6 dibagi 10, karena nolnya ini 1, berarti 0,6. Ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Bu, kenapa hasilnya langsung 0,6? Kita kembali lagi. 6/10 itu maksudnya adalah 6 dibagi 10. Ya. Caranya kita buat pembaginya. Di sini 6 dibagi dengan 10, ya. Bilangan 6 dibagi dengan 10. 10 dikali berapa yang hasilnya 6 atau mendekati 6? Berarti kalau 1 kali 10, 10. Kelebihan. Nggak bisa. Berarti angka sebelum 1 itu yaitu 0. 0 dikali 10, hasilnya 0. Kemudian kita kurang. 6 dikurang 0, 6. Nah, masih sama dengan kasus yang pertama. Bagaimana caranya? Kita gunakan tanda koma setelah 0. Apabila di atas sudah ada tanda koma, maka di depan angka 6 ini dibantu dengan 01. Jadi 60. 60 dibagi 10. 10 dikali berapa yang hasilnya 60?
Berarti 6 dikali 10 hasilnya 60. Dikurangin 0 habis. Jadi jawabannya 0,6. Oke, contoh soal kedua. 1/4 ya sama dengan berapa diubah ke desimal? Berarti 1/4 dikali yang hasilnya, kalau 10 ya kita gunakan 10. Kan ini pasti koma, nggak bisa, kita tambah lagi 0, 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Berarti 4 dikali 25. Apabila penyebut dikali dengan 25, pembilang juga dikali dengan 25. 1 dikali 25, hasilnya 25. 25/100 ini masih sama, artinya 25 dibagi dengan 100 ya. 25 dibagi dengan 100. Bagaimana caranya? Masih sama dengan soal yang pertama. 25 dibagi 100. 100 dikali berapa hasilnya yang mendekati 25 atau sama dengan 25? Kalau 1 dikali 100, 100 berarti ini kelebihan, nggak bisa. Jadi bilangan terkecil yaitu 0. 0 dikali 100 sama dengan 0. Kita kurangi ya. 5 dikurang 0, 5. 2 turun, masih tetap 25. Kalau kasusnya masih seperti ini, kita gunakan tanda koma sehingga di samping angka 5 ini bertambah 01 menjadi 250. 100 dikali berapa yang hasilnya 250? Berarti dikali berapa? Yang mendekati atau sama dengan 250. 2 dikali 100, 200. Kita kurangi, 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 0, 5. 2 dikurang 2 habis. Nah, masih ada 50 sisanya. 50 ini kita bagi dengan 100, masih nggak bisa. Kita tambah lagi 01. Ya. Karena di sini sudah ada tanda komanya, jadi untuk penambahan satu bilangan setelahnya tidak ditambahkan lagi tanda koma menjadi 2. 500 dibagi 100. 100 dikali berapa yang hasilnya 500? 5. 5 dikali 100, 500. Dikurangi, habis. Ya. Jadi hasilnya 25 dibagi 100, 0,25. Inilah bentuk desimalnya. Selanjutnya, pecahan desimal akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh 0,75 itu bentuk pecahan desimal akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Coba lihat, apabila bilangan di belakang tanda koma, ini kan ada 1, 2 bilangan, berarti penyebutnya per 100 ya, karena dia ada 2 angka di belakang koma. Jadi nolnya juga 2/100. Ini bilangannya 75. Nah, 75/100 ini akan kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bagi dengan bilangan antara 2 sampai 9 yang bilangan pembilang dan penyebutnya ini harus habis dibagi. Kalau kita bagi 2 ya, coba 2. 75 dibagi 2 tidak bisa. Tidak habis karena 5 kan ganjil. Jadi tidak habis dibagi 2. Kalau dibagi 3, 75 bagi 3, 25 habis. 100 dibagi 3 tidak habis. Kita coba 4. 75 dibagi 4 tidak habis. 100 dibagi 4 habis ya. Tapi nggak bisa, dia harus dua-duanya habis. Kita bagi 5.
75 dibagi 5 berapa? 15. 100 dibagi 5 20. Berarti habis, bisa. Berarti kita bagi 5. Hasilnya 75 dibagi 5 itu hasilnya 15 per 100 dibagi 5 20. Nah, bilangan ini masih besar, akan kita sederhanakan lagi. Terakhir kita bagi dengan bilangan 5. Jadi kita coba lagi, 15 dibagi 5 habis ya, 3. 20 dibagi 5 4. Berarti bilangan ini bisa juga kita bagikan dengan 5 lagi. Jadi 15 bagi 5 3, 20 dibagi 5 4. Jadi bentuk sederhana pecahan desimal 0,75 itu sama dengan pecahan biasa 3/4 ya. Atau mau cara cepatnya 0,75 tadi kan 75/100. Kita bagi, ini kan ada 2 kali nih baginya, bagi 5 dan bagi 5. Berarti 5 kita kali 5 sama dengan 25. Langsung saja kita bagi 25. Hasilnya 3/4. Apakah anak-anak paham? Kita lanjut yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen ini ya, seperti yang telah anak-anak pelajari, artinya per 100 ya. Coba kita lihat contoh pecahan biasa 1/2. Kita ubah dalam bentuk persen, berapa? Caranya 1/2 kita kali dengan berapa? Yang nanti hasilnya itu, penyebutnya itu harus per 100 ya. Jadi penyebut 2 ini dikali berapa sehingga hasilnya penyebutnya itu menjadi 100. Berarti 2 dikali 50. Karena 2 dikali 50 hasilnya 100, berarti pembilangnya juga kita kali 50. Jadi 1 dikali 50, 50. Sehingga jawabannya 50%. Paham? Oke, yang terakhir kita akan mengubah persen atau pecahan per 100 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh soal ya. 40% itu diubah menjadi berapa? Seperti yang kita ketahui, 40% berarti 40 per 100 ya. Pokoknya penyebutnya itu sudah pasti per 100 karena kan persen. Nah, 40 per 100 ini akan kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi ya, kita bagi dari 2 sampai dengan 9. Kita coba dulu 2. Dibagi 2, berarti 40 dibagi 2, 20. 100 dibagi 2, 50. Nah, ini masih bisa lagi dibagi. Bagi lagi 2. 10 per 25 ya, masih bisa nggak ini dibagi 2? 10 habis dibagi 2, sedangkan 25 tidak bisa. Kemudian dibagi 3,
10 tidak habis dibagi 3. Kalau 25 dibagi 3 sama juga, nggak habis. Kita bagi 4, 10 nggak habis dibagi 4, 25 juga nggak habis dibagi 4. Lanjut, kita bagi 5. 10 bagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. Berarti habis ya. Kita bagi 5. 10 dibagi 5, itu 2 per 25 dibagi 5, 5. Jadi, 40% itu 40% diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 2 per 5. Atau ini kan sudah dibagi 2, dibagi 2 dibagi 5. Kita kalikan saja 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Kita bagikan 40 per 100, kita bagi 20. Sama dengan 40 bagi 20, 2 per 100 dibagi 25. Jadi hasilnya 2 per 5. Sudah paham kan?